Ia tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sekolah zammiluni pesantren, Pak? zammiluni inni Ini akhafu mau alaykum. nanya. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikuti Islam a'azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Izinkan kami mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kami dan juga kalian semuanya. Allahumma amin. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif, bertemakan tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah selaku ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikut yang setia hingga hari kiamat nanti. Allahumma amin. Nah, mengikuti sama azani Allah wa yakum, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, ada Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, ada Radio Hang FM Batam, Radio Amubah Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullahu Ta'ala langsung dari studio Fatwa TV di kota Solo, Jawa Tengah. Dan mari kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustadz. Sehat Mas Rahmat? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Bagaimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Taqabbalallah minna wa minkum. Baik, karim Ustadz. Nah, Ustadz, kami senang sekali kami dapat berjumpa kembali dengan Ustadz di kesempatan yang kali ini, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Allah yabarik fik. Nah, mengikuti sama azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Tapi Ustadz, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan pertanyaan di website, Ustadz. Nah, tafadhal. Jadi kita bacakan pertanyaan pertama ini dari Imam Abu Naim di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat kita masbuk sholat berjamaah, misal sholat zuhur, ternyata imam lupa saat rakaat keempat selesai bangkit lagi menjadi rakaat kelima, Ustadz. Saat makmum yang masbuk mendapatkan imam bangkit ke rakaat kelima, apakah makmum masbuk tadi tetap ikut imam dan menghitung ini rakaat keempat baginya, kemudian salam bersama imam, ataukah ini tetap harus menambah rakaat lagi saat imam yang khilaf tadi, yang 5 rakaat tadi selesai salam? Mohon penjelasan dan nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Ya, terus terang ini permasalahan yang baru ya, karena juga baru kali ini ditanya tentang masalah ini. Jawaban pastinya Allahu a'lam, mana nggak tahu apakah makmum boleh menambah karena dia masbuk. Di satu sisi memang dia tidak boleh mengikuti imam yang sudah jelas-jelas salah. Tapi di sisi lain dia sendiri belum genap 1 rakaat, belum genap 4 rakaat. Allahu a'lam. Mana enggak tahu. Nah, Ustaz, barakallahu fikum.
Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Dari Ibnu Sirna di kota Jakarta Barat. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Propaganda adalah salah satu metode dalam jurnalis modern. Ada yang berpendapat propaganda sebaiknya tidak dianut oleh pers modern. Tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, ada Ustadz hadis tentang terkait hal tersebut Ustadz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Hadis terkait propaganda. Nah Ustadz, propaganda yang sebaiknya tidak dianut oleh pers modern. Allahu a'lam ya, kok nggak mengingat ya ada hadis yang mengarah ke sana ya. Artinya Anda tidak berani menafikan secara mutlak, nggak ada hadis sama sekali yang bisa dijadikan sebagai sandaran dalam bab ini. Namun sejauh yang Anda ingat, sepertinya tidak ada hadis yang berbicara tentang masalah propaganda, apalagi bagi pers, dunia reportasi ya, karena memang itu juga nggak dikenal di masa Nabi. Tapi kalau sifatnya sebagai siasat dalam suasana perang, ya, dalam suasana perang, maka perang itu tipu daya. Jadi atur siasat, adu siasat. Bagaimana supaya pihak musuh itu ketakutan, supaya pihak musuh itu lemah nyalinya. Nah, itu boleh dilakukan hal-hal yang sifatnya mengelabui. Tapi kalau di luar konteks ini, hukum asalnya tidak boleh melakukan pengelabuan ya. Nah, apabila propaganda yang dimaksud di sini mengandung unsur-unsur manipulasi data dan mengelabui konsumen, tentu ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau propagandanya arahnya ke hal-hal yang sifatnya bagaimana supaya peperangan ini bisa dimenangkan oleh kaum muslimin, maka itu diperbolehkan. Nah, mungkin itu ya yang saya bisa sampaikan terkait dengan masalah ini. Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami, barakallahu fikum. Bisa kita bacakan pertanyaan berikutnya, ini dari Nurul Amalia Rizky di Jakarta Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saat mengumpulkan hadis, para perawi hadis apakah menggunakan metodologi rasionalisme dan empirisme sekaligus, atau mereka juga menggunakan metodologi lain yang lebih mencerminkan sikap kehati-hatian? Dan jika memang begitu, apakah ada hadis yang memperkuat tentang keyakinan tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya, syukron. Ya, perlu diketahui bahwa metodologi yang dirumuskan dan dikembangkan oleh a'immatul hadis, para imam ahli hadis, ini adalah metode yang sangat-sangat dan super akurat. Bahkan tidak ada metode penelitian yang mendekati keakuratan metode mereka, apalagi menyamai, apalagi melebihi. Dan ini bukan klaim saya. Ya, ini adalah klaim dari seorang sejarawan berkebangsaan Lebanon, dan dia non-muslim. Dia Nasrani. Hidup di abad 20 ya, 20 Masehi, tahun 1930-an itu dia menulis sebuah buku dalam bahasa Arab. Di situ dia mengungkapkan kekagumannya terhadap metodologi ahlul hadis dalam memverifikasi hadis-hadis yang sampai kepada mereka. Bahkan dia mengatakan seandainya sejarawan Eropa dan Amerika itu mengetahui metodologi yang telah disebutkan oleh para ulama ahli hadis dalam kitab-kitab mustalah, dan itu sejak abad ke-6, ke-7, ke-8 itu sudah sangat populer di kalangan mereka. Seandainya para sejarawan Eropa dan Amerika itu membaca kitab-kitab mustalah hadis, niscaya mereka
tidak akan terlambat dalam merumuskan ilmu metodologi sampai ke akhir-akhir abad 19 ya, atau mulai abad ke-18 mungkin dimulainya ya, dan berkembang sampai matang. Jadi intinya pendekatan yang dilakukan oleh ahli hadis ini adalah pendekatan saya tidak tahu istilah empiris itu apa maksudnya ya. Kalau rasional jelas, mereka menggunakan rasio yang luar biasa. Bukan berarti mengedepankan rasio daripada berita yang telah valid, tidak. Tapi salah satu cara mereka memvalidasi suatu berita dan mengungkapkan atau menegaskan kelemahan suatu hadis dari segi sanad, itu salah satunya adalah dengan menyebutkan kelemahan yang terkandung pada matan. Jadi karena dua hal ini saling berkaitan, ya, sebuah matan yang valid, yang sahih, itu yang sahih secara sanad, dia tidak boleh mengandung kejanggalan-kejanggalan secara logika atau mengandung kontradiksi dengan dalil-dalil yang sifatnya sahih atau dalil-dalil yang sifatnya qat'i. Ketika ditemukan adanya kontradiksi atau adanya kejanggalan, ini menunjukkan pasti sanadnya bermasalah. Ya, pasti ada masalah dalam sanadnya. Sehingga dua hal ini saling melengkapi. Tidak berdiri sendiri-sendiri ya. Tidak mungkin ada sanad yang sahih, bersih, nggak ada cacat tersembunyi, nggak ada kelemahan sama sekali, tapi matannya batil. Itu nggak mungkin. Redaksinya batil. Itu sesuatu yang tidak mungkin dan tidak akan ada contohnya. Dan tentunya untuk menjelaskan ini secara panjang lebar tidak akan selesai dalam satu sesi seperti ini ya. Tapi yang jelas saya kasih garis besarnya aja. Ahlul hadis itu ketika ingin menyatakan sebuah hadis itu bisa diterima, ya, baik derajatnya hasan ataupun sahih, itu minimal ada 5 syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang pertama adalah bersambungnya sanad. Ya, bersambungnya sanad. Artinya apa? Di mana hadis ini ditemukan dalam kitab A. Siapa penulis kitab A? Fulan. Kalau dia adalah seorang yang dikenal keilmuannya dalam ilmu hadis, kredibilitasnya bagus, maka dicek guru-gurunya. Dia dengerin dari siapa? Dari fulan. Fulan dengar dari siapa? Dari fulan. Dari siapa? Dari fulan. Nyambung terus nggak? Ataukah ada mata rantai yang terputus? Begitu ada satu mata rantai terputus, statusnya menjadi dhaif. Nah, hadis dhaif, hadis yang dinyatakan lemah, menurut ulama ahli hadis, ternyata derajatnya lebih sahih, Mas Rahmat, lebih sahih dari semua kitab suci selain Al-Quran yang ada di dunia hari ini. Ya, karena semua kitab itu nggak punya sanad, nggak ada sanadnya itu. Coba cari sanadnya Taurat, nggak ada. Sanadnya Injil, kalaupun ada dia terputusnya ratusan tahun dengan Nabi Isa. Sedangkan hadis yang sudah dinyatakan dhaif menurut ulama kita itu paling terputus 1 perawi, 2 perawi. Ya, 1 perawi aja udah dibilang dhaif, apalagi 2, apalagi 3. Jadi hadis dhaifnya kita kaum muslimin itu lebih kuat daripada sanad yang dimiliki oleh kitab-kitab suci yang ada sebelum Al-Quran, yang diyakini oleh sebagian umat beragama. Ya, ini menunjukkan betapa akuratnya ilmu hadis kita. Adapun untuk Al-Quran mereka mensyaratkan lebih kuat lagi. Jadi pertama dari bersambungnya sanad. Ini aja sudah luar biasa yang tersaring dengan bersambungnya sanad ini ya. Yang kedua adalah kredibilitas para perawi. Nggak cukup bersambung. Ketika ada salah satu perawi yang tidak bisa dipercaya karena kefasikannya atau karena dia tersangka berdusta atau memang pernah berdusta atau karena dia seorang ahli bid'ah kelas berat, orang yang fasik terkenal suka berbuat
dosa dan seterusnya, maka otomatis hadisnya tidak bisa diterima. Walaupun sanadnya nyambung, walaupun dia hafalannya kuat. Syarat yang ketiga adalah daya rekam yang baik yang dimiliki oleh para perawi. Saya katakan daya rekam, karena ahlul hadis itu menggunakan dua macam metode. Ada yang dihafal, ada yang dicatat. Jadi bagaimana dia ini merekam hadis itu? Apakah merekam dengan hafalannya ataukah dengan catatan? Kalau dengan hafalan maka hafalannya harus bagus. Ya kalau ada salah-salah tapi harus minor salahnya, nggak boleh mayoritas salah. Begitu dia sering salah, otomatis akan turun menjadi dhaif hadisnya. Atau dicatat. Kalau dicatat, dia harus menjaga catatannya ini. Tidak boleh dipinjamkan sembarang orang, nanti jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, dimasukin hadis ada perubahan ini dan itu, maka ini akan menjatuhkan juga hadisnya. Syarat yang keempat berkaitan dengan matan dan dengan sanad, yaitu tidak mengandung illah. Ya, illah itu cacat tersembunyi yang hanya nampak ketika jalur-jalur hadis itu dikumpulkan, dikomparasikan, akan muncul perbedaan-perbedaan. Nah, di antara perbedaan ini nanti akan dilakukan tarjih, mana yang tepat. Misalnya si fulan menyandarkan hadis ini kepada sahabat, tapi si Alan menyandarkannya kepada Rasulullah. Riwayatnya fulan berhenti di Abu Hurairah, riwayatnya si Alan sampai kepada Rasulullah. Yang benar mana nih? Ini ucapannya Abu Hurairah atau ucapan Rasulullah? Nah, ini termasuk salah satu illah dalam sanad. Atau ada yang menghilangkan salah satu mata rantai. Sedangkan di riwayat yang lain mata rantainya tidak ada yang hilang. Nah, yang benar ini mata rantainya terputus ataukah tersambung? Ini juga termasuk illah dalam hal sanad. Ada lagi kadang perbedaan. Ini sebetulnya dari perawi yang namanya fulan ataukah yang namanya fulan. Karena sebagian jalur menyebutkan nama dia fulan. Di jalur yang lain namanya beda lagi. Yang benar yang mana? Ini juga termasuk illah dalam hal sanad. Dalam hal matan, contohnya adalah adanya perubahan redaksi hadis. Bilangnya A atau B. Ya. Oke, sanadnya nggak ada masalah, tapi matanya bermasalah. Ada yang menambahkan kata-kata tertentu sehingga maknanya menjadi sempit. Ada kalanya perbedaan ini karena adanya sisipan kalimat dari salah seorang perawi yang seakan-akan kalau dibaca begitu saja, sepertinya itu adalah ucapan Nabi, padahal sejatinya itu adalah ucapan salah seorang perawi. Nah, tentunya kan ini tidak boleh kita jadikan satu dengan ucapannya Nabi. Ucapan Nabi beda, itu wahyu. Ucapan perawi bukan wahyu. Alhasil ini termasuk kritikan mereka terhadap matan atau redaksi hadis. Yang kelima adalah tidak boleh mengandung syudzuz. Artinya kontradiksi, nyeleneh. Ini juga bisa berkaitan pada sanad, bisa berkaitan pada matan. Itu 5 syarat utama yang ini kalau diterapkan, maka tidak akan ada di dunia ini yang seakurat ilmu hadis. Ya, tidak ada di dunia ini yang metodologi yang akurasinya mendekati, apalagi menyamai, apalagi melebihi akurasi ilmu hadis. Dan kita bisa membuktikan ini dengan banyak sekali. Bukti, ribuan bukti kita bisa sebutkan. Tinggal baca aja kitab-kitab mustalah, niscaya Anda akan tahu betapa detailnya metodologi ahli hadis dalam hal ini. Nah, Insyaallah, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Semoga bisa difahami kepada yang bertanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Nah, kita angkat pertanyaan. Ada telepon itu? Nah, pertanyaan via telepon pertama. Fatwa TV, Assalamualaikum. Ya, Bapak Aldi di Palembang. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat wajib Ustaz, itu boleh nggak Ustaz minta ke Allah dengan bahasa dengan Indonesia? Karena bahasa Arab nggak hafal Pak Ustaz. Saya nggak jelas sama sekali Bagaimana pertanyaannya. Bapak bisa diulang Bapak Aldi? Pas sholat wajib itu Pak Ustaz, Sholat wajib. pas lagi sujud
boleh nggak Ustaz meminta ke Allah dengan bahasa Indonesia? Boleh nggak kita berdoa dalam bahasa Indonesia dalam sholat wajib gitu ya? Iya, terima kasih Pak ya. Baik. Baik. Ya, terima kasih Bapak Aldi di Palembang, Barakallah. Ya, saya juga pernah bertanya kepada dua orang syekh tentang pertanyaan ini. Mereka berdua mengatakan boleh karena perintah untuk berdoa itu sifatnya mutlak, umum, sehingga tidak bisa dimaknai hanya doa dalam bahasa Arab saja yang boleh dibaca dalam sholat, utamanya ketika sujud dan utamanya ketika sujud ya. Karena saya juga bertanya ketika sujud ini boleh nggak kita berdoa dalam selain bahasa Arab? Mereka mengatakan sebaiknya dalam bahasa Arab, lebih baik lagi dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Namun jika tidak bisa maka tidak mengapa berdoa dengan bahasa masing-masing. Ya tentunya tidak dengan mengeraskan suara karena akan mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lam. Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Aldi di Palembang, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan kedua via telepon di kesempatan kali ini. Silakan. Naam. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ini Ustaz. Ya Bapak Ian, mohon maaf bisa dikecilkan saja suara televisinya Pak. Sudah Pak. Baik, silakan. Mau tanya ini Ustaz. Apa tadi? Apakah ada orang yang sudah meninggal itu dikatamkan? Kemudian yang kedua, apakah ada dalilnya? Bisa apa? Orang yang meninggal kenapa? Menghatapkan Al-Quran ya Pak Didi Pak ya? Iya, mengatakan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Nah, yang kedua, satu lagi, Ustadz. Sebentar. Yang pertama tadi, apakah orang yang meninggal bagaimana? Saya nggak jelas. Apakah orang yang meninggal boleh dikatamkan? Karena di sini ada sebagian. Oh, dikhatamkan. Jadi membaca Al-Quran, yang masih hidup membaca Al-Quran. Dari awal sampai khatam, pahalanya dikirimkan kepada yang sudah meninggal. Itu pertanyaannya. Yang kedua, Pak Ustadz, adakah dalilnya zikir begini zikirnya Ustadz? La ilaha illallah hal malikul hakul mubin, itu tambahan seperti itu Ustadz. Ada contohnya gitu. Iya. Udah cukup itu aja Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, terkait dengan mengirimkan bacaan Al-Quran ya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Pertama, bacaan Al-Quran itu sendiri adalah amal soleh. Apakah amal soleh ini bisa dikirimkan pahalanya kepada mayit, kepada orang yang sudah meninggal dunia? Ada perbedaan pendapat di sini. Mazhab Syafi'i sendiri, seingat saya, hanya menyebutkan 3 macam ibadah yang pahalanya bisa dikirimkan kepada mayit. Yang pertama, haji atau umrah. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sedekah. Nah, sedekah ini bisa sedekah uang, bisa sedekah barang. Hanya 3 hal ini yang dinyatakan pahalanya bisa nyampe kepada orang yang sudah meninggal. Adapun di madhab yang lain, kalau nggak salah termasuk pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, amal soleh secara umum bisa dihadiahkan pahalanya kepada mayit. Adapun terkait dengan doa la ilaha illallah wal haqqul mubin ya. Nah, Al-Malikul Haqqul Tambahan Mubin. itu sih tidak mengapa ya, karena memang itu termasuk nama-nama Allah. Malikul apa tuh redaksinya? La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Al-Malikul Haqqul Mubin.
Ya, itu semua adalah nama-nama Allah. Al-Malik itu nama Allah, Al-Haq itu nama Allah juga, Al-Mubin itu juga nama Allah. Karena Nabi dalam doanya mengatakan Allahumma lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haq antal haq. Jadi itu adalah salah satu nama Allah ataupun mungkin sifat Allah ya. Boleh kita sematkan itu dalam rangkaian dari tahlil atau dari ucapan la ilaha illallah. Naam. Insyaallah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Ian di ujung Tandung, semoga bisa difahami. Terus kita bacakan pertanyaan berikutnya dari website, kita angkat. Dari Abu Muhammad di Kabupaten Aceh Barat. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Berdasarkan sunnah puasa Syawal yaitu 6 hari. Apakah puasa Syawal di tahun ini ditambah 1 hari ya Ustaz? Mengingat Ramadan tahun ini berjumlah 29 hari. Dan saya pernah membaca mengapa puasa Syawal 6 hari karena 30 hari Ramadan ditambah 6 hari Syawal berjumlah 36 yang 36 yang disamartikan dengan 1 tahun Ustaz. 360 hari. Mohon penjelasannya. Ya, tidak seperti itu ya cara memahami hadisnya, karena yang dimaksud al-hasanah bi asyri amsalihha, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali, itu ya 1 bulan itu dibalas dengan 10 bulan. Dan bulan itu bisa 29, bisa 30. Tidak harus bulan itu 30 hari. Ya, bulan Ramadan kadang 29, kadang 30. Bulan Hijriah cuma 2 kemungkinannya, tidak ada kemungkinan ketiga. Lain dengan bulan Masehi, ada 31, ada yang 28, ada yang 29, ada yang 30, macam-macam ya. Kalau bulan Hijriah ada 2 kemungkinan saja, 29 hari atau 30 hari. Tidak mungkin ada kemungkinan yang ketiga. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan, puasa 1 bulan di bulan Ramadan walaupun cuma 29 hari, itu pahalanya dilipatkan 10 kali. Jadi seperti dia puasa 10 bulan. Tinggal supaya genap 1 tahun kan kurang 2 bulan. 2 bulan itu diambil masing-masingnya 3 hari 3 hari. Kali 10 berarti 30. Makanya kalau setelah puasa Ramadan dia berpuasa 6 hari dan afdhalnya di bulan Syawal. Ya, bukan berarti di luar bulan Syawal dia akan kehilangan fadilah ini, enggak. Ya, di bulan Syawal itu lebih afdhal. Namun yang terluput puasa di bulan Syawal, maka silahkan melanjutkan di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah. Karena tadi satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Kalau dia sudah puasa Ramadan, genap puasa Ramadan, maka akan diberi pahala seperti puasa 10 bulan. Sisanya kurang 2 bulan lagi. Ya, biar dia puasa sepanjang tahun. Karena kalau dia bisa mengisi kekurangan 2 bulan ini sebelum datangnya bulan Ramadan kekurangan 6 hari ya, bukan 2 bulan ya. Kekurangan 6 hari kalau dia bisa isi sebelum datangnya bulan Ramadan tahun berikutnya, maka dia berpuasa 12 bulan. Kalau besoknya dia ketemu Ramadan, dia puasa Ramadan lagi, terus setelah itu puasa 6 hari lagi sebelum datangnya Ramadan berikutnya, berarti dia seakan-akan puasa setahun lagi. Kalau terus tiap tahun kayak gitu, ya dia seperti orang berpuasa sepanjang masa. Nah, makanya mazhabnya Imam Malik ya tidak mengharuskan di bulan Syawal. 6 harinya itu bisa di Syawal, bisa juga di luar bulan Syawal. Terus yang di bulan Syawal ini apa kelebihannya? Yaitu lebih afdal, lebih disunahkan. Ya. Nah, Masyaallah. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari 6. Kita angkat pertanyaan via telepon ketiga di kesempatan kali ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Yodi di Pekanbaru. Silakan Ummu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Izin melanjutkan Assalamualaikum. Ustaz Dirosah. Oke, yang pertama itu Ustaz, walaupun sudah berlalu tapi tetap ditanyakan ya Ustaz. Begini Ustaz, bolehkah membayar zakat fitrah dari harta pemberian orang lain?
tetapi sebenarnya kita mampu mengeluarkan zakat tersebut. Terus yang kedua, Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, suami melarang istri ke masjid untuk ikut sholat duha dan belajar mengaji. Apalagi di bulan Ramadan begini. Terus suami marah, apakah istri dapat dosa, Ustadz? Alasan suami kan bisa baca Al-Quran di rumah, sholat duha di rumah. Sementara saya butuh pembimbing karena saya memang belum bisa baca Al-Quran. Tolong solusinya, Ustadz. Karena setiap saya meminta ajarkan kepada suami selalu bilang capek kerja. Jadi tidak ada solusi dari suami, Ustaz. Cukup Ibu ya. Ya, terkait dengan zakat fitrah, boleh nggak diberikan dari harta pemberian orang lain padahal kita punya? Jawabannya bisa, nggak ada masalah. Karena sesuatu yang sudah diberikan kepada kita itu menjadi harta kita. Kalau sudah jadi harta kita, sah menjadi milik kita, maka kita diberi kebebasan. Boleh kita pakai sendiri, boleh kita jual, boleh kita berikan ke orang lain. Misalnya ada orang miskin, dia diberi zakat fitrah dari banyak orang, sehingga dia merasa sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, maka sisanya boleh dia berikan ke orang lain, boleh dia jual, boleh dia makan sendiri. Yang kedua tentang solusi yang Anda minta, saya nggak bisa memberikan solusi ya. Saya nggak bisa memberikan fatwa. Kalau solusi itu tergantung bagaimana fatwa ini akan disikapi. Terkait dengan larangan suami terhadap istrinya untuk pergi ke masjid, untuk sholat duha, dan untuk belajar. Memang ada hadis yang melarang, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Hadis riwayat Muslim. Jangan kalian larang wanita-wanita itu untuk berangkat ke masjid. Ya, jangan dilarang untuk berangkat ke masjid. Apalagi ketika di sana ada pelajaran yang hukumnya fardhu ain untuk dipelajari. Apa pelajaran terkait Al-Quran yang hukumnya fardhu ain? Adalah belajar membaca surah Al-Fatihah sampai lancar, sampai fasih, sampai benar makhrajnya. Ya, selagi dia belum menguasai surah Al-Fatihah sampai benar makhrajnya, maka dia masih wajib untuk belajar. Kalau suami nggak bisa ngajarin di rumah, maka suami wajib mendatangkan guru ngaji ke rumah atau mengizinkan istrinya pergi ke masjid untuk belajar. Berdosa suami yang melarang istrinya untuk belajar di luar, sedangkan dia sendiri tidak mau mengajari, alasannya capek, atau mungkin dia nggak bisa baca. Ya, banyak itu suami-suami yang tidak fasih membaca Al-Fatihah karena nggak pernah belajar. Ya, ilmu tuh nggak ada yang langsung dikuasai begitu saja tanpa belajar, nggak ada. Walaupun dia suami, walaupun dia bos, profesor, kalau nggak belajar nggak bisa menguasai ilmu apapun. Oleh karena itu ini harus difahami ya, tidak boleh dia menghalang-halangi istrinya untuk mempelajari sesuatu yang hukumnya fardhu ain. Jadi pilihannya adalah izinkan istri Anda belajar di masjid, atau Anda harus bisa mengajarinya dan harus meluangkan waktu untuk mengajarinya. Tidak cukup mengajar tanpa dia mengerti bagaimana mengajarkan ilmu itu, karena belum tentu dia paham, belum tentu dia bisa baca dengan baik dan benar. Dia harus bisa dulu, baru kemudian dia ajarin istrinya. Kalau nggak bisa juga, datangkan guru, panggil guru, bayarin gurunya untuk belajar di rumah. Dan suaminya juga harus belajar. Nggak boleh dia melarang istrinya semata-mata dengan alasan salat duha bisa salat duha bisa di rumah, tapi belajar bisa nggak di rumah. Kalau suami mau mendatangkan guru ngaji ke rumah, guru ngaji yang berkompeten ke rumah, maka istri harus taat sama suami. Nggak boleh, karena dia sudah memberikan solusi. Gitu. Allahu a'lam. Cukup Umu Yodi ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Agnia di Kota Bandung, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Misal ketika bulan Ramadan wanita haid lalu
mempunyai hutang puasa, namun qadarullah ia meninggal dunia saat Idul Fitri dan belum sempat membayar hutangnya. Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Ya, ya, dia belum mendapatkan kesempatan untuk membayar hutangnya, maka dianjurkan bagi walinya, ibunya atau anaknya, orang tuanya, ya, saudaranya yang mampu, dianjurkan ya, bukan wajib, tidak, tapi dianjurkan saja. Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dalam keadaan masih menanggung hutang puasa, maka hendaklah dipuasai oleh walinya. Tapi ini sifatnya anjuran, bukan kewajiban. Karena hal-hal yang sifatnya kewajiban individual tidak bisa dibebankan ke orang lain. Kalau kaitannya dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa wajib, itu ibadah mahdhah. Oleh karena itu ini sifatnya anjuran. Kalau tidak ada yang berkenan ya tidak mengapa, karena yang bersangkutan ini meninggal belum sempat membayar bukan karena dia menunda-nunda tanpa uzur, ya, tapi karena dia keburu meninggal dunia, dan alasan dia tidak puasa di bulan Ramadan juga uzurnya uzur syar'i karena haid. Nah, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Taib, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kita baca 10 menit lagi, Taib. Bismillah, ahsanallahu Ustaz, izin bertanya mengenai masalah musik dan hubungannya dengan Al-Qur'an, Ustaz. Seperti yang kita ketahui bahwasanya musik tidak akan bisa menyatu dengan Al-Qur'an sebagaimana air dengan minyak yang tidak akan pernah bisa menyatu. Namun Ana teringat ketika dulu di pondok ada salah satu teman Ana, Fulana, suka menyanyi dan bermain musik. Tapi Fulana juga terkenal memiliki hafalan Al-Quran yang banyak dan cepat dalam menghafal Al-Quran, Ustaz. Bagaimana pendapat hal demikian, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, jadi kita harus paham dulu apa maksud nggak bisa bersatu dengan Al-Quran. Pertama, dia tidak menyebutkan itu hadis atau apa itu, statement yang awal tadi ya. Ala kulli hal, maksud dari bertemu ini tentunya adalah manfaat daripada Al-Quran, bukan sekedar hafalan Al-Quran. Ini perlu untuk kita pahami, karena Al-Quran itu diturunkan sebagai kitab petunjuk, kitab hidayah. Ya, Allah berfirman di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di sana, di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi Al-Quran ini fungsi utamanya adalah kitab hidayah, kitab untuk membimbing. Bagaimana seseorang mendapatkan manfaat dari sebuah bimbingan? Apakah cukup menghafal bimbingan itu, menghafal narasinya, mengulang-ulang, ataukah dengan mengamalkan? Tentu dengan mengamalkan. Ya, kalau sekedar dihafal, dibaca berulang-ulang, tapi nggak diamalkan, ya tidak akan mendapatkan manfaat dari tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu Allah membuat perumpamaan orang-orang sebelum kita. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang disuruh untuk melaksanakan kewajiban Taurat, tapi nggak mau melaksanakan kewajibannya itu, ya cuma dibaca tok, mungkin ada juga yang dihafal, itu seperti himar, keledai yang menggendong atau dimuati dengan kitab-kitab tebal. Kitab-kitab itu syarat dengan ilmu, tapi dia keledai. Dia nggak bisa mengambil manfaat dari kitab yang dia bawa ini. Cuma dibawa aja ke sana kemari, nggak ada manfaatnya buat dia. Sama aja bagi dia membawa batu, membawa kitab, membawa gandum, sama aja. Hanya terbebani saja, tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Sehingga orang yang hafal Quran tapi tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran, ini justru Quran ini akan menjadi saksi yang memberatkan dia. Makanya Nabi mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu akan menjadi saksi yang meringankanmu
Atau yang memberatkanmu? Kamu sudah tahu ada ayat yang melarang begini, nggak kamu amalkan, tambah berat nanti tanggung jawabmu di hadapan Allah. Gitu. Jadi kita harusnya prihatin tuh sama orang-orang penghafal Quran yang masih bergelimang dengan maksiat. Itu orang-orang yang memprihatinkan. Kalau dia nggak segera bertaubat, dia akan bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia hafal Qur'annya, tapi karena dia maksiatnya. Hafal Qur'annya bagus. Yang jelek itu tidak mengikuti petunjuk Al-Qur'annya. Jadi jangan disalahpahami ya. Kalau gitu mending nggak hafal Qur'an sama sekali. Kalau dia nggak hafal Qur'an sama sekali, tapi dia melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya dan menjauhi yang diharamkan oleh Allah, itu lebih bagus daripada yang tadi. Ya. Jadi komparasinya itu harus tepat. Yang menjadikan orang ini jelek bukan karena dia hafal Qur'annya, tapi karena dia tidak mengikuti petunjuk Al-Qur'annya. Nah, Ustaz, barakallahu Ustaz. Mungkin khawatir juga bisa masuk dalam kategori istidraj ya mungkin Ustaz ya. Bisa. Nah, istidraj. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, masih ada waktu 7 menit. Tayyib. Pertanyaan berikutnya dari Ilham di Bogor, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara membagi waktu antara urusan dunia dan akhirat yang benar? Apakah bekerja 8 sampai 9 jam setiap hari selama 5 hari per pekan termasuk berlebihan dalam mencari dunia ya Ustaz? Karena rata-rata kantor atau pabrik aturannya sama, yaitu kerja 8 jam per hari atau 40 jam per pekan. Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fiik. Pertama terkait dengan kerjaan berapa jam, tidak ada batasan dalam Islam, minimal berapa, maksimal berapa. Yang jelas waktu-waktu yang kita diperintahkan untuk menunaikan sholat, kita harus tunaikan pada waktunya. Tidak boleh dengan alasan kerja sampai keluar waktu atau mengorbankan waktu-waktu sholat kita. Yang kedua, kewajiban kita yang lain. Ya kan, kewajiban itu tidak hanya bekerja menafkahi, tapi ada kewajiban birrul walidain, ada kewajiban belajar ilmu yang sifatnya fardu ain tadi yang kita bahas tadi. Ini juga nggak boleh kemudian dikorbankan semata-mata hanya untuk kerja. Oke, sama-sama wajib, ini fardu ain, ini juga fardu ain. Harus bisa dibagi waktunya, tidak boleh dihabiskan untuk kerja. Adapun berapa lama, apakah kalau 8 jam sehari itu berlebihan? Saya bilang bisa ya, bisa enggak. Ya tergantung jenis pekerjaannya. Ada pekerjaan yang bisa diselesaikan kurang dari itu, ada yang harus segitu, ada yang bahkan lebih dari itu. Intinya kalau tujuan dia bekerja ini adalah untuk mencukupi diri dan orang-orang yang dia nafkahi, maka bekerjanya ini adalah bagian dari ibadah. Ya. Al-Imam Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan, "Laisa min hubbika dunya talabuka minha ma la budda minhu." Laisa min hubbika dunya, tidak termasuk cinta dunia, talabuka minha, bila mana engkau mengejar sebagian dari dunia, ma la budda minhu, yang memang harus diwujudkan. Kebutuhan-kebutuhan primer di dunia ini, kalau kita berusaha untuk mewujudkan hal-hal yang sifatnya primer, yang sangat penting untuk kita wujudkan, maka tidak bisa dikatakan dia hubbud dunia, cinta dunia. Misalnya nih, saya untuk makan, saya harus jualan cilok 8 jam satu hari. Kalau kurang dari itu nggak cukup buat makan anak istri saya, maka 8 jam sehari tidak berlebihan. Kalau perlu untuk mencukupi kebutuhan primer ini Anda harus bekerja berapa jam? Saya minimal 10 jam, maka 10 jam tidak berlebihan. Ya, tidak termasuk kategori cinta dunia. Jadi masing-masing bisa menilai berapa yang dia perlukan untuk dirinya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz, masih ada 3 menit. Bismillah, izin bertanya Ustaz, dari Hanif di Tangerang Selatan. 6, qadarullah ala kulli hal. Ustaz, 2 menit ternyata. 6. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz tersebut Ustaz mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz, yang tadi Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana.
Amin amin. Barakallahu fiik. Barakallah. Nah, mengikuti sama azan ya Allah wa yakum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu, dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaallah. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Mau nanya. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan